Halo Sobat Tajuk TV, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membahas sejarah serta mengingatkan kalian tentang ke-9 anggota Wali Songo. Siapa sajakah mereka? Apa kalian masih ingat? Kalau begitu, selamat menyaksikan. Sejarah Wali Songo. Kata Wali Songo adalah kata majemuk dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, singkatan dari kata waliyullah, yang artinya orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Dan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo adalah kumpulan para wali yang berjumlah 9. Mereka adalah para wali yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Mereka dianggap sebagai ketua mubalik Islam pada waktu itu untuk berdakwah dan syiar mengenai Islam. Para wali yang berasal dari Jawa atau keturunan Jawa seringkali dikaitkan dengan legenda-legenda mistik. Sementara itu, para wali yang asli Timur Tengah tidak banyak dikisahkan dalam legenda-legenda mistik. Di dalam legenda ini, pengertian karomah adalah memiliki kesaktian mandraguna. Namun dalam Islam, karomah adalah takwa kepada Allah dan mendapatkan kekuatan itu atas seizinnya. Anggota Wali Songo telah benar-benar membawa perubahan dan dampak yang besar terhadap masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Seperti yang kita tahu, mayoritas orang Jawa pada saat itu beragama Hindu dan Buddha. Anggota Wali Songo ada 9 orang, yaitu Sunan Gresik. Anggota Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan sunan yang pertama kali menjadi gurunya para Wali Songo. Beliau adalah orang tertua dari anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa. Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim bukan asli orang Jawa atau orang Indonesia. Beliau berasal dari negara Campa atau negeri cermin yang datang ke Indonesia dan mendarat di Gresik. Sunan Ampel. Anggota Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel. Seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel juga bukan asli orang Jawa. Beliau berasal dari negeri Campa dan dikenal dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel meninggalkan Campa untuk pergi ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443. Tujuan kedatangannya ke Jawa adalah untuk menemui bibinya Dwarawati. Putri Dwarawati adalah seorang putri Raja Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Sesampainya di Jawa, beliau meminta izin Raja Majapahit untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Raja Majapahit pun setuju asal warganya dengan sukarela memeluk Islam, bukan dengan paksaan. Sunan Ampel kemudian membangun pesantren di daerah Ampel, Surabaya. Sunan Ampel sangat pintar dalam mengajarkan agama Islam. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang sampai sekarang terkenal yaitu ajaran Molimo atau Mohlimo. Kata moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak dan limo artinya 5. Jadi Molimo adalah tidak melakukan 5 perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sunan Bonang. Anggota Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra pertama dari Sunan Ampel. Nama Bonang berasal dari Bong Ang dari marga Bong, seperti nama ayahnya Bong Suiho alias Sunan Ampel. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Sejak kecil, Sunan Bonang belajar agama Islam di pesantren ayahnya sendiri. Beliau juga pernah mendalami Islam bersama saudara perguruannya, yaitu Raden Paku ke negeri Campa. Setelah selesai menimba ilmu, akhirnya Sunan Bonang kembali ke Jawa dan mendirikan pesantren di Tuban. Dalam menyebarkan agama Islam,
Sunan Bonang melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menggunakan musik. Beliau menciptakan alat musik Jawa yaitu gamelan sebagai sarana menarik simpati masyarakat. Salah satu alat musik gamelan ciptaannya diberi nama bona. Sunan Giri. Anggota Sunan yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan Nyi Sekar Dadu. Dalam sejarah yang diceritakan, Sunan Giri pada waktu bayi dihanyutkan di Selat Bali atas perintah kakeknya Raja Blambangan. Ketika dihanyutkan, ia ditemukan oleh kapal saudagar milik seorang wanita dari Tuban bernama Nyi Ageng Pinate. Untuk itu karena ditemukan di laut, Sunan Giri kecil diberi nama Joko Samudro. Salah satu karomahnya, beliau dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat dari Tuban ke Ampel, Surabaya. Konon ceritanya beliau hanya beberapa menit melakukan perjalanan tersebut melalui bibir pantai Kelapa di Tuban. Beliau mendirikan pesantren di daerah Giri, Tuban. Beliau sangat berpengaruh dalam Kesultanan Demak, bahkan sempat menjadi raja selama masa transisi sebelum akhirnya diserahkan kepada Raden Patah. Sunan Derajat. Anggota Sunan yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Sunan Derajat yang dikenal dengan nama Raden Kasim belajar agama Islam dari ayahnya di pondok pesantren. Beliau terkenal dengan jiwa sosial yang tinggi dan tema-tema dakwahnya yang selalu berorientasi pada gotong royong. Sunan Kalijaga. Anggota Wali Songo yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Raden Saur Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawaru. Sunan Kalijaga masih ada keturunan dari Ranggalawe, Satria Sakti dari Kerajaan Majapahit. Sunan Kudus. Anggota Wali Songo yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Usman Haji. Usman Haji adalah orang yang menyebarkan agama Islam di Jipang, Panolan, Blora. Sunan Kudus ahli di bidang ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan logika. Untuk kepentingan dakwah, beliau menciptakan cerita keagamaan yang berjudul Geni Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Muria. Anggota Wali Songo yang kedelapan adalah Sunan Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah seperti ayahnya, yaitu berkeliling ke daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Objek dakwahnya adalah orang-orang dari kalangan rakyat biasa seperti pedagang, nelayan, dan petani. Metode dan cara dakwahnya juga banyak melalui seni kasustraan Jawa. Sunan Gunung Jati. Anggota Wali Songo ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan cucu pajajaran Prabu Siliwangi. Namun demikian, ada yang menceritakan kalau Sunan Gunung Jati berasal dari Samudra Pasai. Menurut Purwakaca Ruban Nagari, Sunan Gunung Jati dihormati oleh Kerajaan Demak dan Pajang lalu mendapatkan gelar Raja Pandita. Karena jasa beliau, akhirnya Islam dapat tersebar luas dan diterima oleh masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat yang sebelumnya sangat kuat dalam memeluk agama nenek moyangnya, yaitu agama Hindu. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Desa Astana, Gunung Jati, Cirebon. Demikian ulasan tentang sejarah Wali Songo dan urutan Wali Songo yang terkenal sampai sekarang. Sampai jumpa.